Selamat pagi semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar-komentar Anda agar kami semakin bersemangat lagi dalam memberikan konten-konten terbaik setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan update terbaru dari carakaya.id. Mari kita mulai market outlook untuk perdagangan kita hari ini, tanggal 17 Desember, hari Kamis yang membahagiakan ini. Dan mari kita melihat sejenak market Amerika yang kemarin sudah selesai menantikan rapat Dewan Gubernur Bank Sentral Amerika atau Fed, di mana hasilnya adalah bahwa Federal Reserve atau The Fed bersumpah atau berjanji akan terus mensupport pertumbuhan ekonomi dan juga akan mensupport fiskal stimulus tambahan untuk paket mendorong ekonomi yang runtuh akibat virus corona. Dan kalau kita lihat memang market Amerika bergerak mix, berbeda dengan market Eropa yang bergerak satu arah. Dan Dow Jones sendiri kemarin mengalami koreksi tipis 0,15% atau 44,8 poin ke 30.155. Sedangkan Nasdaq kembali sempat menyentuh all time high-nya dengan mengalami kenaikan 0,5% atau 63,1 poin ke 12.658. Sedangkan S&P 500 menguat tipis 0,18% atau 6,6 poin ke 3.701. Perlu diketahui bahwa bergerak lambatnya atau tidak searahnya market Amerika memang disebabkan karena market Amerika juga sudah berada dalam titik yang sangat tinggi ya. Jadi kemungkinan ya market Amerika akan terus bergerak merah hijau seiring dengan adanya insentif atau berita-berita yang mendorong atau tidak ada berita yang mendorong karena posisinya sudah sangat tinggi. Sedangkan kalau kita lihat di market Eropa terjadi perbedaan yang mendasar karena market Eropa ternyata bergerak serempak hijau, di mana CIC Prancis mungkin menjadi yang terlemah kenaikannya, yaitu hanya 0,31% atau 17,4 poin ke 5.548. Sedangkan GDXI atau Xetra DAX Frankfurt, indeks dari negara Jerman ini terus melaju, naik 1,52% atau 203,1 poin ke 13.566. Sedangkan FTSE 100 indeks London menguat 57,6 poin atau 0,88% ke 6.571. Dan memang FTSE 100 indeks London ini masih jauh dari kata all time high, berbeda dengan Frankfurt yang sudah terus-menerus mencetak all time high karena adanya faktor Brexit yang belum selesai dari negara Inggris ini yang mau keluar dari Uni Eropa, yang membuat pasar modal mereka juga tertekan dan juga mata uang mereka pound sterling juga masih agak sedikit acak-acakan. Dan kalau kita lihat dolar indeks sendiri kembali tertekan. Dan dolar indeks sendiri kalau kita lihat mengalami pelemahan 0,215 poin atau 0,24% ke 90,243. Dan pelemahan US dollar ini memang wajar ya, karena kemungkinan besar Amerika dengan terus mencetak uang untuk stimulus ya, mereka mencetak uang baru, akhirnya ya nilai dolar pun terdepresiasi atau turun.
turunnya nilai dolar tentu akan sangat baik untuk equity market atau pasar saham dan juga untuk pasar komoditi. Dan kalau kita lihat saham Telkom atau PT Telkom di Amerika atau yang biasa kita panggil TLKM NYSE atau saham Telkom di New York Stock Exchange mengalami penguatan cukup lumayan kembali. Setelah kemarin naik cukup masif 4%, hari ini naik kembali 3,27% atau 0,79 poin ke 24,97 atau kalau dirupiahkan adalah 3.533 harga saham Telkom di Amerika. Ini yang perlu kita perhatikan adalah satu, harganya jika dibandingkan dengan harga di Indonesia, yang kedua trennya. Dan berikutnya ada EIDO, ETF Indonesia yang diperdagangkan di Amerika. Jadi ada kumpulan saham-saham Indonesia yang diperdagangkan di Amerika. Hari ini mengalami penguatan lumayan tajam 1,95% atau 0,46 poin ke 24,04. Perlu kita ketahui antara EIDO dengan IHSG selalu memang bergerak senada, tetapi kali ini IHSG tertinggal masih cukup jauh dari EIDO. Jadi IHSG tentu mempunyai potensi untuk menyusul ketertinggalannya dari EIDO. Sedangkan oil atau minyak akan kita bahas sebagai pembuka dari market komoditi, di mana oil kembali mengalami penguatan 0,55% atau 0,26 poin ke 47,87. Sedangkan gold atau emas mengalami kenaikan 11,5 poin atau 0,62% ke 1.868,40 US dollar per troy ounce. Timah terus melanjutkan rally-nya 1,4% atau 275 poin ke 19.910. Nikel mengalami koreksi 1,49% atau 262,5 poin ke 17.382,5. Batu bara Newcastle mengalami pelemahan 0,25 poin atau 0,31% ke 79,25. Batu bara Rotterdam mengalami pelemahan 0,2 poin atau 0,3% ke 65,60. Itu sama-sama untuk kontrak bulan Desember. Sedangkan batu bara Newcastle untuk kontrak bulan Januari mengalami penurunan 0,25 poin atau 0,29% ke 84,5, dan untuk batu bara Rotterdam di bulan Januari mengalami penurunan 1 poin atau 1,44% ke 68,5. CPO mengalami penurunan 5 poin atau 0,15% ke 3.441. Dan kalau kita lihat dari pembukaan market Asia saat ini, di mana indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang sudah dibuka dengan posisi yang merah atau negatif, tapi negatifnya cukup tipis. Saat ini berada di 26.752,270 atau min 5,131 atau negatif 0,02%. Dow Jones Index Future sendiri berada di posisi minus 91 poin atau 0,3% ke 30.068. Dan S&P ASX 200 Sydney dibuka menguat cukup lumayan 0,47% atau 31,3 poin ke 6.710. Sedangkan indeks Kospi Seoul Korea mengalami pelemahan 0,23% atau 6,38 poin ke 2.765,41. Kalau kita lihat memang indeks Asia sendiri bergerak mix dengan ada yang merah tipis dan ada yang hijaunya cukup medium, cukup tebal. Kami kemarin di market review mengatakan akan mengkalibrasi ulang besok pagi, karena market review kemarin kami mengatakan bahwa hijau 53%. Tapi pagi ini dengan melihat market Asia, jadi market Asia yang tidak serempak menghijau, kami mengambil posisi bahwa IHSG hari ini 51% berada dalam zona merah atau hanya tipis saja. Kenapa? Ya karena simple saja, IHSG kemarin naiknya sudah tinggi sekali. Kalau hari ini ada yang take profit, ya wajar. Kemudian kalau kita lihat harga batu bara dan nikel juga mengalami koreksi. Nah, kalau ditanya, kalau misalnya
berbalik hijau, ya tentu syukur, alhamdulillah, puji Tuhan kalau kita memang mengalami kenaikan. Tetapi kalau misalnya mengalami penurunan pun kita tidak perlu khawatir, karena IHSG sudah berada jauh dari level psikologisnya, yaitu 6.000. Dengan target terdekatnya mereka mungkin akan mencoba ke 6.300. Dan semoga saja itu memang terjadi di akhir tahun ini. Dan kalaupun ada saham-saham yang kita harus perhatikan, tentu saja adalah saham-saham penggerak indeks yang mampu menggerakkan indeks ke 6.300. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Semoga Anda selalu mendapatkan profit yang maksimal. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia. Nantikan terus berbagai insight dan informasi berikutnya dari carakaya.id. Sampai jumpa.